How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. How great is you. Mari gereja Tuhan, nyatakan kebesaran Tuhan. Nyatakan bahwa Dialah yang besar di dalam hidupmu. Amin. Haleluya Tuhan. Jadi andalan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. And all will see, and all will see how great, and all will see how great is our God. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami sangat mengucap syukur pada kesempatan ini ya Allahku. Sebab ketika sisi kemanusiaan kami, daya dan upaya kami terbelenggu oleh karena ketidakmampuan. Saat-saat inilah Tuhan, kami tetap mengandalkan kuasa yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Amin. Dan hanya dengan itulah kami boleh mendapatkan kekuatan dan bertahan di dalam situasi seperti ini. Kami tidak akan sia-siakan Tuhan. Kami tetap mengandalkan Engkau Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kami. Untuk itu Allahku, berotoritaslah di dalam pemberitaan firman saat ini. Di dalam firman-Mu itu tetap menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Allah Roh Kudus, Engkau hadir. Bawa kami dalam pengurapan-Mu dan pencerahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus,
Hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, mengucap syukur kalau saat ini kita masih bersua meskipun hanya melalui live streaming. Tetapi tidak apa, karena saya yakin dan percaya dan saya mengimani kondisi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan saat ini ada di dalam perlindungan Tuhan dan selalu dalam situasi sehat walafiat. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, tanpa terasa sudah 2 bulan lebih kita masuk di dalam sebuah krisis. Ya, kalau kemarin kita masuk di dalam krisis oleh karena pandemi COVID-19. Tetapi saat-saat ini krisis itu berubah, saudara, menjadi krisis multidimensi. Apa maknanya krisis multidimensi? Krisis yang menyangkut segala aspek kehidupan manusia. Saat ini kita tidak hanya diperhadapkan kepada bahaya COVID-19, tetapi bagaimana kita juga diperhadapkan bagaimana caranya mengisi perut kita yang kosong. Banyak perusahaan yang mulai tutup, sehingga akhirnya banyak dari antara kita sulit untuk pekerjaan. Mau tidak mau, saudara, ini menggoyangkan iman kita. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, sekali lagi saya berharap kepada jemaat, di saat-saat inilah kita memerlukan Allah yang besar, Allah yang luar biasa itu. Nah, saudara, karena pikiran kita, hati kita, bahkan fokus kita kepada krisis multidimensi itu, tanpa kita sadari juga bahwa sebenarnya saat ini kita sudah masuk pada 40 hari masa penantian Kristus naik ke surga, saudara. Dan pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berkaitan dengan 40 hari masa di mana Kristus mau naik ke surga setelah kebangkitannya, saudara. Saat ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya berikan judul Gereja dan Kerajaan Allah. Apa maknanya gereja dan kerajaan Allah berkaitan dengan 40 hari masa penantian Kristus naik ke surga, saudara? Nah, sebelum saya mau masuk lebih dalam ke situ, kita harus mengerti sebenarnya siapakah gereja itu dan kemudian apa yang dimaksud dengan kerajaan Allah itu sendiri. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita sudah dengar, siapakah gereja sebenarnya? Gereja yang sebenarnya adalah kita, umat pilihan Allah. Kita sudah dipilih secara khusus oleh Kristus untuk menjadi umat miliknya secara pribadi. Dan ini dahsyat, saudara. Saudara, kalau di dalam adat Jawa, kita seseorang sudah dipilih oleh seorang perjaka gitu, ada seorang putri, dan kemudian dia dipilih dijadikan calon istri. Setelah lamaran, maka kemudian seorang perempuan itu dipingit, saudara, ya. Dipingit, tidak boleh keluar kemana-mana dan lain sebagainya. Nah, apakah makna kita dipingit atau kita sudah dipilih oleh Kristus itu seperti itu? Tidak, saudara. Kita telah dipilih oleh Kristus untuk menjadi milik kepunyaannya sendiri. Bukan untuk disembunyikan, bukan untuk dijauhkan dari segala hiruk pikuk manusia yang lain, enggak, saudara. Tetapi justru Kristus rindu. Setelah Kristus memilih kita, kita melakukan tugas tanggung jawab kita. Apa itu, saudara? Menjadi saksi untuk mewartakan kabar keselamatan itu. Jadi setelah Yesus memilih kita sebagai umat pilihan secara khusus, bukan berarti kemudian kita harus diam. Tidak. Tetapi Kristus rindu supaya kita mewartakan Injil keselamatan itu. Nah, kemudian apa maknanya gereja? Kalau kemudian kita sudah misalnya benar kita sudah mengambil inisiatif untuk menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian kita lupa untuk mewartakan
Apakah itu yang disebut dengan gereja seperti yang saya sebutkan? Belum, saudara. Karena gereja yang saya maksudkan di sini adalah umat pilihan Allah yang secara khusus dipilih oleh Kristus, dan kemudian ia ingat akan tugas tanggung jawabnya, yaitu mewartakan Injil keselamatan itu. Ini yang disebut dengan gereja dalam artian yang sesungguhnya. Berarti kalau kita sudah dipilih dan merasa dipilih dan menjadi umat pilihan, menjadi Kristen dalam tanda kutip, kemudian kita lupa untuk mewartakan Injil, berarti kita belum masuk di dalam makna gereja yang sesungguhnya. Gereja yang saya maksudkan, gereja yang sesungguhnya itu adalah orang yang dipilih dan melaksanakan tugas tanggung jawabnya, yaitu menyampaikan kabar keselamatan itu sendiri. Nah, permasalahannya kemudian bagaimana caranya supaya kita kemudian termasuk di dalam umat pilihan itu. Berkali-kali di dalam pembelajaran keselamatan, yaitu dengan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, catatan Alkitab menyatakan dengan gamblang bahwa kita itu umat pilihan Allah. Seperti yang ada di dalam Efesus 1, 4 dan 5, kemudian juga di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Di situ dinyatakan, kita mau mendengarkan bersama. Efesus 1 ayat yang 4 terlebih dahulu. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi saudara tidak seperti itu, sebab saudara telah dipilih oleh Allah sendiri sebagai imam raja itu, suci serta murni dan milik Allah pribadi, supaya saudara dapat memperlihatkan kepada orang lain bagaimana Allah memanggil saudara keluar dari kegelapan untuk masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Nah, saudara, sekarang saudara tahu bahwa kita dipilih bukan untuk dipingit secara pribadi, tetapi kita dipilih di dalam rangka kita diberikan tugas yang besar oleh Kristus untuk memperlihatkan kepada orang lain bagaimana Allah telah memanggil saudara, mengentaskan dari segala belenggu kegelapan dan masuk di dalam terangnya yang ajaib. Bahkan saudara, di dalam Efesus 1 ayat yang keempat dan kelima lebih jelas. Kita akan mendengarkannya. Efesus 1 ayat yang keempat dan yang kelima. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ya, sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita, dikhususkan supaya kita tidak cacat di hadapan Dia. Ini dahsyat. Dan lebih dahsyat lagi, ayat yang kelima, saudara. Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Luar biasa, saudara. Kristus memilih kita tanpa tekanan. Dia memilih kita dengan kerelaan kehendak hatinya. Nah, sebenarnya berarti bahwa Kristus bisa saja tidak memilih kita. Karena Kristus tahu bahwa manusia ini suatu kelak kemudian hari akan mengkhianati Kristus. Dan Kristus bisa saja tidak memilih kita sebagai anak-anaknya. Tetapi itu Ia tidak lakukan. Ia tetap memilih kita, saudara. Dan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Nah, inilah makna gereja yang sesungguhnya. Jadi kita sudah dipilih oleh Kristus secara khusus sebelum dunia dijadikan, untuk menjadi anak-anaknya secara pribadi. Untuk apa, saudara? Tadi di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, untuk mewartakan kabar bahagia. Saudara sudah dilepaskan dari kegelapan. Saudara sudah dientaskan dan menuju ke terangnya yang ajaib. Ini yang harus menjadi tugas tanggung jawab gereja untuk menyaksikannya. Injil kerajaan itu, saudara. Nah, kemudian apa makna kerajaan Allah itu? Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Injil sendiri ada dua istilah yang dipakai. Ada kerajaan Allah dan kerajaan surga, saudara. Apa bedanya kerajaan Allah dan kerajaan surga? Nah, sebenarnya dua kata ini adalah dua kata yang berbicara pada objek yang sama.
Apa maksudnya? Kerajaan Allah dan kerajaan surga itu sebenarnya sama istilahnya. Cuman masalahnya adalah sang penulis yang saat itu menulis Injil ini. Saya ambil contoh misalnya. Kenapa Matius dalam hal ini lebih suka memakai Injil atau memakai kerajaan surga daripada kerajaan Allah? Karena Matius itu adalah orang Yahudi, saudara. Dan saudara tahu, orang Yahudi itu di dalam menyebut Allah itu tidak sembarangan. Yahweh. Itu saudara. Tidak sembarangan. Maka kemudian Matius dalam hal ini lebih memakai kata surga daripada kata Allah. Karena kata Allah terlalu mulia bagi orang Yahudi. Tetapi berbeda dengan Lukas. Lukas ini bukan orang Yahudi, saudara. Maka di dalam Injil Lukas dan juga Kisah Para Rasul, hasil tulisannya yang nanti juga akan saya singgung, dia lebih suka memakai dengan kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah dan kerajaan surga ini dua hal yang berbeda katanya, tetapi sama maknanya. Injil kerajaan Allah atau kerajaan Allah itu sendiri juga sama dengan kerajaan surga. Nah, kemudian apa sebenarnya makna kerajaan Allah itu? Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kerajaan Allah itu tidak berbicara mengenai tempat, saudara. Tetapi kerajaan Allah itu lebih berbicara kepada otoritas atau kuasa. Otoritas kuasa siapa? Otoritas kuasa Kristus yang ada dalam kehidupan kita. Di mana Kristus harus menjadi raja satu-satunya di dalam setiap sisi kehidupan kita. Dalam segala perkara. Kristus harus berdaulat di dalam kehidupan kita. Dan sudah jelas, sebagai raja yang memerintah dalam kehidupan kita, maka satu hal yang harus kita lakukan, tidak ada lain dan tidak ada bukan, yaitu apa? Sendiko dawuh Gusti. Ini sebenarnya makna kerajaan Allah yang sesungguhnya, yaitu bagaimana Kristus berdaulat dalam kehidupan setiap pribadi yang ada di dunia ini, dan kemudian Kristus memerintah dalam kehidupan orang itu. Dan orang itu tunduk taat kepada perintah kebenaran firman-Nya. Ini yang disebut dengan kerajaan Allah yang sesungguhnya. Nah, saudara yang saya kasihi, ini tadi sekelumit dari pengertian gereja dan kerajaan Allah. Dan kemudian apa hubungannya gereja dan kerajaan Allah ini berkaitan dengan 40 hari penantian kenaikan Kristus ke surga. Nah, kita mau melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Kita mau mendengarkannya. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus, sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu, Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, fokus kita ada ayat yang ketiga. Tetapi sedikit latar belakang bahwa Kisah Para Rasul ini ditulis oleh tabib Lukas, ya, dan itu diperuntukkan secara khusus kepada Theophilus yang menjadi anak binaannya, menjadi anak rohaninya, anak menti, anak rohani, anak muridnya, saudara. Dan saudara tahu sendiri bagaimana kemudian dia menjadi saksi pada waktu itu, meskipun tidak menjadi saksi hidup dari masa Kristus melayani Lukas, ya, karena penulisan baik Injil Lukas maupun kisah ini didasarkan kepada cerita Markus pada waktu itu, dan referensi terkuat dari Injil Lukas ini memang diambil dari Injil Markus. Tetapi mari kita lihat di dalam ayat yang ketiga.
Apa yang dilakukan Kristus pada waktu itu setelah dia bangkit dari kematiannya, saudara? Dikatakan di dalam ayat yang ketiga, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Dahsyat sekali, saudara. Jadi selama 40 hari masa penantian, Yesus tidak diam saja, saudara. Tetapi Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahkan dari referensi yang saya baca dari Alkitab, lebih dari 500 orang yang bisa dijumpai Kristus pada waktu itu, saudara. Dan dahsyatnya, Yesus menjumpai mereka dengan tanda-tanda ajaib. Kembali lagi, dengan mujizat. Apa maknanya ini? Nanti kita mau melihat. Bahkan saudara, dikatakan di situ bahwa sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Nah ini loh saudara, Yesus berbicara mengenai kerajaan Allah. Apa maknanya saudara? Sampai lebih dari 500 orang dijumpai oleh Kristus dalam masa penantian sebelum dia naik ke surga. Bahkan dia setiap bertemu memberikan tanda mujizat. Sebenarnya saudara, Yesus mau menyatakan kepada murid-muridnya bahwa kerajaan Allah itu sudah datang. Kerajaan Allah itu ada melalui aku. Yesus mau mengatakan seperti itu. Ini loh, aku sudah hidup kembali. Kerajaan Allah itu nyata. Ini yang dinyatakan Yesus kepada murid-muridnya. Kerajaan Allah itu sekarang ada di dalam aku. Ini sebenarnya yang Allah atau Yesus mau nyatakan. Nah saudara yang saya kasihi, lebih ke situ kita mengingat di dalam Yesaya 61 ayat 1 sampai yang kedua, yang kemudian apa yang diungkap Yesaya pada Yesaya 61 ayat yang kedua ini digenapi oleh Lukas pada pasal yang keempat ayat 18 dan 19. Ini berkaitan dengan misi Kristus datang ke dunia. Coba mari kita mau dengar bersama-sama dari Lukas 4 ayat 18 dan 19, di mana itu penggenapan dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 2. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah misi yang dinyatakan oleh Allah kepada Kristus untuk diemban di dalam tugas tanggung jawabnya selama 3 tahun di dunia ini. Kalau masa perjanjian lama para nabi tidak bisa melihat secara langsung tahun rahmat Tuhan itu atau kerajaan Allah itu, tetapi dalam perjanjian baru saudara tahu tadi seperti dalam Kisah 1 sampai dengan yang ketiga, Kristus menggenapinya. Dan selama 40 hari Kristus berjibaku dengan murid-muridnya hanya di dalam rangka membuktikan aku hidup. Dan ini loh, kerajaan Allah itu sudah datang. Ini maknanya saudara. Dan ini digenapi ketika Kristus bangkit mengalahkan maut dan menjadi Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah saudara yang saya kasihi, masa-masa aniaya itu membuat Kristus mengulangi kembali setelah dia dibangkitkan dengan mujizat yang dilakukan sebelum ia masuk di dalam masa-masa sengsaranya. Mari kita mau melihat di dalam Matius 4 ayat 17, kemudian Lukas 17 ayat 21, dan Lukas 11 ayat yang ke-20. Ini yang dilakukan oleh Kristus sebelum masa-masa aniaya. Mari kita akan dengarkan saudara. Sejak waktu itu, Yesus mulai berkhotbah dan berkata, "Bertobatlah, karena kerajaan surga sudah dekat." Juga orang tidak dapat mengatakan,
lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Haleluya. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, di awal yaitu di dalam Matius 4 ayat 17 tadi dikatakan, sejak waktu itu Yesus mulai berkhotbah dan berkata, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Mulai kapan itu saudara? Sebenarnya awal Kristus mengawali pelayanannya, pada waktu itu Yohanes Pembaptis yang menjadi pembuka jalan untuk kedatangan Kristus meragukan keberadaan Kristus sampai ia mengutus murid-muridnya dari penjara pada waktu itu dengan pesan, apakah engkau orang yang benar-benar dijanjikan itu? Ataukah aku harus menunggu orang lain? Dan Yesus menjawab dengan santunnya bahwa kembalilah kepada Yohanes dan katakan, lihatlah apa yang telah aku lakukan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jelas dari situ Yesus menyatakan bahwa apa yang ia lakukan, mukjizat yang ia lakukan ini sebagai tanda sebenarnya bahwa kedatangan tahun rahmat Tuhan itu sudah nyata. Maka kemudian diawali dengan kata bertobatlah. Saudara yang saya kasih, ini dasar sekali. Dan kemudian di dalam Lukas 17 ayat 21 juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana, sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Apa maknanya saudara? Saudara yang saya kasihi, Lukas 17 ayat 21 ini lebih kepada kehidupan komunitas sel, saudara. Jadi dikatakan di situ bahwa kerajaan Allah itu ada di antara kamu. Ketika orang-orang percaya yang sudah didaulat oleh Kristus, di dalamnya ada kasih. Dan kerajaan Allah itu akan dirasakan ketika kita bersatu dengan orang-orang yang sama memiliki Kristus. Sebagai contoh ketika kita masuk di dalam komunitas sel, saudara. Ketika kita ada masalah, maka kasih Kristus itu dari saudara-saudara kita itu akan menjadi jawaban dalam kehidupan kita. Kita bisa didoakan. Bahkan mungkin dari komunitas sel ini akan membawakan sesuatu yang bisa ngenteng-ngentengi permasalahan kita. Ini yang dimaksudkan bahwa kerajaan Allah itu ada di antara kita, saudara. Kerajaan Allah itu ada di antara orang-orang yang telah memiliki Kristus. Dan itu ada di dalam komunitas sel. Komunitas di mana Kristus ada di dalamnya. Dan saya berharap seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan masuk di dalam komunitas sel masing-masing di dalam gereja kita. Karena apa? Kerajaan Allah itu akan kita rasakan di dalam komunitas sel, saudara. Dan tadi di ayat yang ke-20 dari Lukas yang ke-11. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ini loh saudara. Jadi Kristus ketika membuktikan kepada orang-orang setelah bangkit dari kematiannya selama 40 hari sebelum ia naik ke surga, ia berusaha mengadakan mukjizat kembali. Ia mau mewartakan aku telah hidup, dan inilah sebenarnya kerajaan Allah yang sesungguhnya sudah ada di antara kamu melalui Kristus yang hidup pada waktu itu. Saudara yang saya kasihi, ada mungkin di antara kita, saya ini sudah Kristen sekian lama. Tetapi kenapa ya? Nyatanya kuasa otoritas dari Kristus itu kok belum nyata dalam kehidupan. Gini saja. Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Nah, mari kita mau melihat di dalam Markus 4 ayat 26 sampai 29, saudara. Kemudian Yesus berkata, kerajaan Allah adalah seperti seseorang yang menabur benih di tanah. Penabur itu tidur dan bangun siang dan malam. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan bertumbuh. Penabur itu tidak tahu bagaimana terjadinya. Tanah itu menghasilkan buah dengan sendirinya. Mula-mula tunas, kemudian bulirnya,
lalu biji-biji gandum di dalam bulir itu. Ketika biji-biji gandum itu matang, orang itu segera menyabitnya, karena musim panen sudah tiba. Bagaimana sampai kita pada musim panen, saudara? Tadi dicatatkan di ayat yang ke-26, kerajaan Allah itu adalah seperti seseorang yang menabur benih di tanah. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, tadi saya katakan, kenapa saya sudah puluhan tahun tetapi nyatanya kuasa dan otoritas Kristus itu belum nyata dalam kehidupanku. Dan di sini dikatakan, kerajaan Allah itu seperti orang yang menabur benih di tanah. Benih itu akan tetap menjadi benih kalau tanah tidak merespon benih yang ada di tanah itu, saudara. Tanah seharusnya merespon dengan tanah yang dipersiapkan dengan gembur. Tetapi bagi tanah atau hati yang merespon benih kerajaan Allah yang sudah ditabur itu, maka benih itu akan tumbuh, saudara. Nah, seringkali ada juga orang percaya kerajaan Allahnya tetap menjadi benih. Tetapi ada yang merespon dengan luar biasa dan kemudian kerajaan Allah itu akan tumbuh menjadi sebuah pohon yang rindang. Meskipun belum menghasilkan benih. Tergantung dari respon masing-masing pribadi, saudara. Tetapi ada juga yang merespon dengan luar biasa dan kemudian apa? Benih itu tumbuh menjadi pohon yang luar biasa, menghasilkan bunga dan menghasilkan buah. Dan buahnya bisa dinikmati. Ini yang dimaksud dengan Kristus yang sesungguhnya. Kerajaan Allah itu harus berbuah di dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi masing-masing tergantung respon hati kita. Untuk sampai pada tadi dikatakan masa panen tiba, kita bisa merasakan otoritas dan kuasa Allah. Biarkan benih itu tumbuh dalam kehidupan kita. Kondisikan hati kita untuk selaras dengan pertumbuhan benih itu. Dan akhirnya benih itu akan berbuah. Dan disitulah masa panen itu akan ada dalam kehidupan kita. Jadi saudara, Kristus berotoritas dalam otoritas kehidupan kita. Kalau dia diberikan kesempatan. Tetapi kalau lahan atau tanah hati kita ini sudah menolak terlebih dahulu dan tidak meresponnya, jangan berharap otoritas kedaulatan Kristus itu akan ada dalam kehidupan kita. Yang ada lama-kelamaan kita akan mati kekeringan, saudara. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan di sini. Dimanapun Kristus diterima dan diakui sebagai Raja, bukan hanya orang dibebaskan, tetapi seluruh pola hidup diubah. Bahkan kutuk setan dan ketakutan, bahkan kuasa permusuhan terhadap manusia dilenyapkan, saudara. Jelas ketika kita merespon Kristus dan kita mengakuinya, menerima dia sebagai Raja yang berdaulat di dalam kehidupan kita, maka kehidupan kita akan diubahkan. Kita akan dibebaskan dari rasa takut, bahkan intimidasi oleh karena kutuk setan. Ia akan lenyapkan. Bukan hanya itu, saudara. Kristus pun akan mengubah pola hidup kita. Pola hidup yang tidak menyenangkan hati Allah. Kristus akan diubahkan atau Kristus akan mengubahkan itu. Sehingga akhirnya kita bergerak selaras dengan Raja. Segala Raja dalam hati kita. Yaitu Kristus. Dan bukan hanya itu, saudara. Kuasa permusuhan terhadap manusia. Iri, dengki, keserakahan, kebencian, itu akan dilenyapkan. Jadikan Yesus menjadi Raja, segala Raja di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian, saudara, Kristus akan berotoritas dalam kehidupan kita.
kehidupan kita selaras dengan Raja, yaitu Kristus, yang telah menyatakan diri bangkit dan kemudian naik ke surga. Tetapi kuasa dan otoritasnya tetap tinggal di dalam kehidupan kita. Saudara, di tengah-tengah krisis multidimensi ini, Kristuslah yang menjadi jawaban. Amin. Jadikan dia Raja Haleluya, Yesus. di dalam setiap sisi kehidupan kita. Biarkan dia berotoritas